bahwa ternyata dokumen asli penulisan Al-Quran yang ada pada masa Khalifah Utsman bin Affan hanya beberapa tahun setelah kematian Rasulullah, sekitar 10 sampai 20 tahun semenjak Rasulullah wafat, ternyata sekarang dokumennya ada di Universitas Birmingham, Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi bahwa ternyata manuskrip Al-Quran yang tertua yang masih ada saat ini justru terdapat di perpustakaan Universitas Birmingham, Inggris. Ya. Bukti dalam temuan ini ditunjukkan dalam sebuah analisis radiokarbon ya, yang menunjukkan bahwa perkamen yang dipakai dasar sebagai penulisan teks ayat-ayat Al-Quran ini menunjukkan tahun sekitar 640-an ya, hanya beberapa tahun saja dari sejak kenabian Nabi, atau persisnya itu adalah era di mana Utsman bin Affan menjadi khalifah. Ya. Dokumen ini pembuktian pembuktian bahwa perkamen melalui analisis radiokarbon yang terdapat di dalam teks-teks dan ayat-ayat yang ada di dalam perkamen tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar sudah disalin pada masa itu, masa khalifah, di mana memang pada masa itu metode yang digunakan dari sejak Abu Bakar, kemudian Umar, sampai dengan Utsman adalah melakukan kodifikasi penulisan dari semua sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran, yang mengalami taskhih dari Rasulullah sendiri tentang bagaimana susunan ayat-ayat itu. Ya. Yang luar biasa dari itu adalah ketika seorang imam muslim ya diminta untuk masuk ke dalam Universitas Birmingham tersebut untuk membacakan ayat-ayat yang ada ya, yang terdapat di dalam dokumen tersebut ya, perkamen tersebut adalah Al-Quran dari surat 18 sampai 20, yang itu berarti surat yang ada di sana juga termasuk dalam surat yang ke-19 yang tempo hari sempat kita bahas, yakni surat Maryam. Dibaca secara persis sama dengan yang ada pada hari ini. Ya, ini adalah sebuah keajaiban bahwa ternyata dokumen asli penulisan Al-Quran yang ada pada masa Khalifah Utsman bin Affan ya, hanya beberapa tahun setelah kematian Rasulullah, sekitar 10 sampai 20 tahun semenjak Rasulullah wafat, ternyata sekarang dokumennya ada di Universitas Birmingham, Inggris. Kita tentu bisa menduga kenapa naskah perkamen yang memuat ayat-ayat Al-Quran ini ada di Inggris. Saya kira ini adalah suatu bentuk, bukan suatu perdagangan normal dari sebuah pemerintahan Arab atau pemerintahan Islam pada masa itu kepada wilayah kekuasaan Inggris, tapi mungkin ini adalah salah satu bentuk pencurian atau pemaksaan pemindahan artefak-artefak Islam yang ada di Inggris, yang ada di Arab itu kemudian dipindah ke Inggris. Ini fenomena yang biasa. Jadi setiap sebuah negara menjajah negara yang lain, biasanya melakukan barang-barang yang dianggap kuno, barang-barang yang dianggap sangat berharga dari bangsa yang dijajah itu, atau yang didominasinya, biasanya akan diangkut semua ke negara penjajah. Itulah mengapa kalau kita bisa menyaksikan bahwa dokumen-dokumen yang ada, naskah-naskah yang ada di Jawa, itu juga banyak yang pindah ke Leiden, ke Belanda itu.
ya, mereka mengambil begitu saja naskah-naskah yang sangat penting ini dan di sana dilakukan penelitian dan lain sebagainya. Sebenarnya cara seperti ini adalah cara-cara tidak jauh berbeda dengan pencurian, ya, hak-hak dari sebuah budaya, hak-hak dari sebuah karya intelektual dari sebuah bangsa dan diambil oleh pihak penjajah. Itu fenomena ini lazim bahkan sampai pada kehidupan saat ini. Ya, itu adalah satu hal. Ya, tetapi apa yang kemudian ditemukan di dalam Al-Quran, dalam perkamen-perkamen yang ada ini kemudian adalah menggegerkan di kalangan para ilmuwan barat itu. Dalam berbagai komentar yang ditunjukkan bahwa disinilah letaknya bahwa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang terbukti secara saintifik itu usianya jauh lebih mendekati pada masa Rasulullah ini, menggugah kesadaran baru tentang bagaimana sebenarnya tingkat kecermatan, akurasi, ya, penjagaan dan keaslian serta originalitas ayat-ayat Al-Quran itu sampai bertahan pada hari ini. Dan ini dilakukan oleh para ilmuwan yang ada di Eropa sendiri, ya. Pemirsa kalau ingin melihat dokumen ini, ya, bisa nanti kita uploadkan di videonya, ya. Dan pada kenyataannya BBC juga sudah membuat dokumentasi tentang persoalan ini. Jadi ini sangat luar biasa. Dan disinilah kemudian kita bisa melihat bahwa para ilmuwan lebih cenderung untuk mempercayai apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena apa-apa yang diterterakan dalam Al-Quran ini ternyata menunjukkan suatu akurasi cerita yang jauh lebih, pertama, lebih logis, dan lebih menunjukkan sebuah kenyataan yang bisa diterima oleh akal sehat. Ini berbeda dengan cerita-cerita yang berkenaan dengan yang ditulis oleh di dalam sumber-sumber Bible maupun dari Perjanjian Baru. Ya. Orang Barat saat ini, para ilmuwan Barat, para ilmuwan Eropa adalah orang-orang yang relatif tercerahkan ketika mereka sudah mulai membongkar doktrin gereja itu sendiri. Jadi ketika mereka tidak lagi mau dikungkung oleh doktrin gereja tentang Trinitas, tentang penebusan dosa, tentang penyaliban Yesus dan lain sebagainya, mereka menggunakan daya pikirannya secara kritis dan pada gilirannya mereka justru bisa terbuka terhadap kebenaran itu. Ya, bisa dibayangkan, ya, bedanya antara Islam dengan Kristen, terutama berkenaan dengan studi diakronik. Ya, bagaimana ayat-ayat ini bisa muncul, ya, kemudian menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari kitab suci, itu beda sekali antara Islam dengan Kristen. Ya, di dalam ajaran-ajaran Islam kita melihat bahwa ayat-ayat yang turun berkenaan langsung sama dengan bahasa Rasulnya, bahasa kaumnya, dan sampai hari ini terdokumentasi secara baik di dalam bahasa aslinya, yakni bahasa Arab. Ini adalah studi dokumentasi yang bersifat diakronik, yang bisa dilacak secara persis bagaimana perjalanan sejarah sebuah ayat dan lain sebagainya. Sebaliknya di dalam Bible, ya, di dalam Perjanjian Baru kita bisa melihat bahwa semua rasul-rasul atau apostol dari Nabi Isa, ya, pembantunya Nabi Isa itu adalah menggunakan bahasa Ibrani. Tetapi dokumen yang sampai kepada kita hari ini adalah sumber utamanya adalah bahasa Yunani. Tidak ada kesamaan sama sekali antara bahasa Ibrani dengan bahasa Yunani itu, ya. Dan ini menunjukkan bahwa Kristen tidak bisa menyajikan suatu dokumen yang original berkenaan dengan Perjanjian Baru itu. Ya, tidak ada surat-surat yang ada di dalam bahasa Ibrani yang masih tersedia, ya, yang masuk dalam bagian yang disebut dengan kitab suci. Satu-satunya, ya, dokumen yang berkenaan dengan kitab suci ini adalah ada dokumen dari yang ditemukan di Gulungan Laut Mati atau Gua Qumran, yang kemudian ternyata itu juga ditolak oleh pihak gereja sendiri. Itu bukan bagian dari Perjanjian Baru atau perjanjian dalam kitab suci mereka. Mengapa begitu? Karena konten, karena kandungan yang ada di dalam
di dalam perjanjian baru dengan apa yang ada di dalam gulungan laut mati atau Qumran jauh berbeda. Di dalam gulungan laut mati betul-betul informasi tentang Rasulullah, kehadirannya, namanya tertera secara jelas itu ada. Dan mengapa kalau kita berpikir, ya, mengapa dokumen-dokumen yang sangat penting itu berada di dalam gua? Saya lihat ini ada unsur sejarah di mana ada perampokan yang luar biasa atau penghancuran terhadap semua dokumen yang dianggap bertentangan dengan apa yang sudah dibuat di dalam konsili Nicea. Inilah problem, ya, yang mungkin pada saat masa lalu itu orang karena kebodohannya dan lain sebagainya bisa ditipu bahwa inilah yang asli, tapi saat sekarang ini ketika metode ilmiah jauh lebih kritis terhadap kitab suci, hal-hal seperti ini menjadi tidak menarik di kalangan ilmuwan, dan pada dasarnya ilmuwan justru meragukan, ya, semuanya yang sifatnya tidak otentik atau tidak original itu, ya. Yang kedua adalah ternyata apa yang kemudian diteliti oleh para antropolog atau sejarah dengan perangkat radiokarbon yang hari ini sangat membantu di dalam proses menemukan dokumen tentang usia dokumen itu berapa lama, itu menunjukkan mereka masuk lebih jauh untuk melakukan kritik terhadap isi teks dari sebuah kitab suci. Dan kita menemukan bahwa bahkan ada yang mengatakan sebetulnya di dalam Bible itu banyak sekali ayat-ayat yang di luar dari pernyataan atau bahkan bertentangan dengan kata-kata Yesus. Dan sebaliknya juga ditemukan bahwa ternyata ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang ada di dalam Bible itu atau dalam Injil itu justru mengandung pornografi yang itu sama sekali tidak bisa dianggap sebagai inspirasi dari Tuhan melalui orang-orang tersebut. Nah, hal yang jauh berbeda juga dilihat oleh para ilmuwan, ya, para ilmuwan ini. Sehingga mereka lebih meyakini bahwa narasi yang ditunjukkan oleh Al-Quran, ya, ketika satu sisi secara diakronik mereka sudah bisa menemukan bahwa dokumen Al-Quran yang pertama ada pada generasi yang sama ketika ayat-ayat Al-Quran itu turun, maka mereka melangkah untuk melakukan penelitian terhadap kandungan dari ayat-ayat suci Al-Quran itu dan menemukan hal yang sama. Dan karena itu memang sekarang ini terjadi sebuah kegemparan yang luar biasa di Eropa berkenaan dengan perbandingan dokumen dari dua kitab suci ini. Dan rata-rata orang Eropa sekarang semakin terbuka dan mereka sangat welcome terhadap kebenaran. Dan karena itu saya kira sangat tidak mengejutkan bahwa bila dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, ya, bisa bahkan kurang dari 10 tahun lagi, mungkin memang Al-Quran agama Islam secara resmi dipeluk di daratan Eropa itu sudah melampaui dari baik Kristen maupun Protestan, baik Katolik maupun Protestan. Karena begitu gelombang kebenaran ini ditemukan dan kelompok yang menemukan adalah para ilmuwan yang biasanya tidak memiliki pretensi atau kepentingan atau ego selain dari mencari kebenaran itu, ditunjang dengan teknologi informasi yang sangat luas, mereka itu seperti gelombang baru yang sangat besar yang bisa memberikan opini kepada publik dan itu akan mengubah respon publik terhadap dua agama ini. Ya, tanda-tandanya, ya, tanda-tanda yang sangat luar biasa sekarang sudah terjadi di Eropa. Bagaimana masyarakat Eropa sudah tidak lagi peduli dengan doktrin gereja, tidak lagi peduli terhadap doktrin Trinitas, tidak peduli dengan penyalipan dan penebusan dosa. Sebaliknya mereka sudah mencari agama baru yang bisa memberikan jawaban atas hausnya spiritualitas dan tantangan intelektual yang mereka miliki. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.